bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainina Nurmadiani dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C4 bersama narasumber pilihan saya. Saya Ahmad Jaya Ramadhani, semester 1. Di sini kita akan membahas tafsir kontekstual menurut Dr. Haji Abdul Wahid. Nah, apa sih pengertian tafsir kontekstual menurut Abdul Wahid? Oke. Jadi di sini seperti yang kita tahu, tafsir kontekstual itu kan terdiri dari dua kata, tafsir dan kontekstual. Pertama-tama tafsir itu artinya adalah menjelaskan atau kita ingin mencari penjelasan dari suatu kalimat-kalimat tertentu yang di dalam konteks tafsir sekarang itu yang kita jelaskan dan yang kita ingin ambil pelajaran yaitu firman-firman Allah. Dan kontekstual itu berasal dari kata konteks, kata sifat dari konteks yang berarti suatu keadaan yang terdapat di dalam kalimat tersebut. Jadi dapat disimpulkan kalau tafsir kontekstual itu adalah bagaimana cara kita mengeksplanasikan firman-firman Allah dengan melihat indikasi-indikasi dari situasi, kondisi yang sudah dijelaskan di dalam lafal-lafal tertentu yang pada konteks saat ini yaitu firman Allah, yaitu Al-Quran. Apa saja aspek-aspek yang mendukung lahirnya tafsir kontekstual? Menurut karangan Dr. Haji Abdul Rahim sendiri, aspek-aspeknya itu ada 4. Yang pertama, menyelami makna dari segi hermeneutika atau kaidah bahasa. Yang kedua itu dari segi asbabun nuzulnya. Yang ketiga itu dari segi sya'nun nuzulnya. Yang terakhir itu kita mencari makna dari takwil. Yang pertama dari segi hermeneutika. Contohnya di dalam surah Yasin ayat ke-19 itu ada kata-kata qalu ta'irukum ma'akum. Kata ta'iru, kalau kita hanya membaca atau mengetahui secara tersurat itu akan mengartikan sebagai burung, padahal sebenarnya maknanya tidak seperti itu. Menurut menurut Imam At-Tabata'i, kata at-tahir itu bukanlah burung. Memang benar kata awalnya itu arti kata dasarnya itu memang burung, tetapi yang dimaksud di dalam ayat tersebut bukan itu. At-tahir itu digunakan untuk sebagai penanda nasib, sebagaimana yang dijelaskan beliau itu pada zaman orang-orang jahiliyah terdahulu, orang-orang sebelum melakukan perjalanan mereka itu melempar sesuatu kepada burung dan mereka melihat kalau burungnya terbang ke arah kanan maka itu menunjukkan tanda keberuntungan, tetapi apabila tanda burungnya itu terbang ke arah kiri maka itu menunjukkan kesialan, yang akhirnya dari kedua aspek tersebut menunjukkan berdampak kepada keinginan mereka untuk melakukan perjalanan atau tidak. Nah, kita mengetahui aspek-aspek tersebut dan kita dapat memahami makna qalu ta'irukum ma'akum itu sesuai dari hermeneutikanya atau sesuai dari konteks tafsir secara kontekstualnya. Terus yang kedua itu memahami dari segi asbabun nuzulnya. Contohnya surah Al-Maidah itu ada ayat yang mengatakan bahwasanya kita tidak apapun yang kita makan, apapun yang kita minum itu akan halal selama kita masih beriman, bertakwa dan beramal soleh. Yang sehingga memberikan pandangan, bukan memberikan pandangan, tapi sehingga membuat salah satu seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un, beliau itu menganggap bahwasanya selama kita beriman, bertakwa dan beramal soleh, maka kita boleh memakan apapun dan meminum apapun. Salah satunya yang beliau sebutkan itu adalah meminum khamar contohnya.
sebetulnya pandangan ini tidak tepat, karena dari segi asbabun nuzul itu sendiri, ayat itu turun ketika sesudah ayat pelarangan tentang khamar. Dan ketika sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan para sahabat yang sebelum ayat itu diturunkan mereka itu sudah terlanjur meminum khamar dan mati, sedangkan keadaan sekarang itu khamar diharamkan. Jadi bagaimana, apakah di dalam perut mereka itu sebuah hal yang kotor atau hal yang haram? Terus diturunkanlah ayat tersebut yang menjadi penenang atau yang menjadi penjelas bahwasanya bagi orang-orang yang sudah terlanjur meminum khamar sebelum ayat larangan khamar itu diturunkan, insya Allah akan tetap mendapatkan ampunan dari Allah. Terus yang ketiga, dari segi sya'nun nuzul, awal mula adanya teori ini yaitu ketika para cendekiawan muslim terdahulu itu merasa tidak atau merasa kurang leluasa dalam memahami atau dalam menafsirkan ayat Al-Quran hanya dari segi asbabun nuzul. Seperti yang kita tahu, asbabun nuzul itu apa yang melatar belakangi atau peristiwa apa yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Sedangkan sya'nun nuzul ini memiliki cakupan yang lebih luas, yang kalau disebutkan di dalam karangan beliau itu horizon. Dia menggunakan kata horizon untuk menjelaskan bahwasanya sya'nun nuzul dan asbabun nuzul ini adalah dua hal yang mirip, tetapi sya'nun nuzul itu adalah konteks yang berbeda atau memiliki makna yang lebih luas. Dari segi yang dijelaskan di video, bahwasanya sya'nun nuzul itu dari segi sosialnya, dari segi budayanya, dari segi politiknya pada zaman itu, tidak hanya terfokus pada peristiwa-peristiwa tertentu. Terus lanjut yang keempat yaitu takwil, yang mana arti kata takwil itu sendiri yaitu memahami makna dari yang awalnya tersurat hingga ke tersirat. Sehingga contoh itu di Al-Quran sudah banyak membahas atau menyebutkan kata takwil sendiri, sehingga para ulama zaman sekarang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dari contoh takwil itu sendiri, seperti ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangannya mereka. Para ulama berpikir, jadi apakah Allah memiliki tangan? Kan tidak seperti itu. Sehingga diartikan yadun, kata yadun atau kata tangan ini sendiri sebagai kekuasaan. Dan itu salah satu contoh penggunaan takwil dalam tafsir kontekstual. Yang terakhir, konteks yang dapat digunakan untuk memahami firman Allah. Baik, di dalam karangan Dr. Haji Abdul Rahim sendiri, beliau memaparkan 3 konteks. Yang pertama konteks bahasa, yang kedua konteks waktu, dan yang ketiga konteks sosial dan budaya. Konteks bahasa sendiri yaitu kita memahami firman-firman Allah dari segi bahasa-bahasanya, dari segi lafal-lafalnya. Yang dari bahasa-bahasanya itu sendiri kita dapat menafsirkan atau kita dapat menalar apa sih makna yang sebenarnya ingin disampaikan. Yang kedua yaitu konteks waktu, yang artinya itu peristiwa apa yang terjadi pada waktu ayat itu diturunkan. Jadi peristiwa apa yang terjadi pada zaman dulu sehingga ayat itu diturunkan, ya kurang lebih seperti asbabun nuzul itu sendiri. Yang ketiga konteks sosial dan budaya, yaitu ini mencakup lebih luas lagi, yaitu bagaimana kondisi sekitar, kondisi sosial, kondisi politik, dan kondisi budaya orang-orang pada zaman dulu sehingga turunnya ayat ini. Terima kasih kepada narasumber. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.